Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, perkenalkan saya Riantias Nurholila, CGP dari SD Negeri 9 Tumparejo, Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang. Saya merupakan salah satu anggota dari Kapak Seger, Kalipare Baga, Semangat Bergerak. Berikut adalah aksi nyata yang telah saya lakukan pada modul 3.3 pengembangan program sekolah. Adapun program sekolah yang kami kembangkan berbasis pada aset lingkungan yang kami miliki, sebab aset lingkungan ini sangat berpotensi untuk mengembangkan kepribadian siswa dan karakternya dalam cinta lingkungan. Nama program ini adalah Larissa, Belajar dari Sampah. Pada program Larissa terdapat beberapa tahapan dari awal hingga akhir yang kami lakukan, yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Pada tahap perencanaan kami lakukan diskusi, perencanaan, dan pematangan program dalam komunitas praktisi. Kemudian pada tahap pelaksanaan terdapat beberapa kegiatan yang kami lakukan, yaitu sosialisasi program, pemilahan sampah, pengolahan sampah, pengimbasan program Larissa di lingkungan keluarga siswa, pameran karya dan lelang karya, dan selama pelaksanaan tak lupa kami lakukan monitoring. Dan pada tahap ketiga, yaitu tahap evaluasi, kami lakukan penilaian dan rencana tindak lanjut oleh komunitas praktisi. Berikut adalah beberapa dokumentasi program yang telah kami lakukan. Yang pertama, pada tahap perencanaan ini adalah diskusi komunitas praktisi. Di sini kami merencanakan dan mematangkan program Larissa. Kemudian setelah dicapai kesepakatan pada tahap perencanaan, maka dilakukan sosialisasi pelaksanaan program kepada wali murid. Kemudian kami lakukan sosialisasi pelaksanaan program kepada murid, yaitu bagaimana cara memilah sampah, mengolah sampah, dan mengimbaskan program Larissa di lingkungan rumah mereka. Berikut adalah proses pengumpulan sampah. Para siswa melakukan pembersihan di lingkungan sekolah dan mengumpulkan sampah sesuai dengan tong sampahnya masing-masing, yaitu ada tong sampah untuk botol plastik, kemudian ada tong sampah untuk daun, dan tong sampah untuk sampah basah selain daun. Nah, setelah dilakukan pemilahan sampah, maka sampah plastik dan botol yang akan dijadikan kerajinan dilakukan pembersihan terlebih dahulu. Kemudian setelah bahan daur ulang tersebut siap digunakan, maka para siswa mengelolanya sebagai karya yang luar biasa. Ini adalah salah satu contoh bentuk keterampilan mereka. Nah, ini adalah contoh beberapa karya yang telah dihasilkan oleh mereka dalam proses pengolahan sampah plastik. Kemudian untuk sampah daun kami kelola menjadi kompos kering. Berikut adalah tahapan pelaksanaannya. Yang pertama yaitu penggalian lubang. Setelah lubang kompos ini siap digunakan, maka sampah daun yang telah kami kumpulkan ditumpuk dimasukkan di dalam lubang kompos tersebut, kemudian ditimbun dengan tanah. Nah, berikut adalah lahan yang kami gunakan khusus untuk kompos. Jadi alhamdulillah kami memiliki lahan yang lumayan luas, yang mana lahan tersebut dapat digunakan sebagai lahan kompos. Kompos ini dapat dipanen 2 minggu hingga 1 bulan, kemudian hasil panen tersebut tidak hanya kami gunakan sendiri, namun juga kami kemas dan kami beri label sekolah sebagai bentuk promosi sekolah yang nantinya kami salurkan pada toko-toko rekanan kami. Sehingga sekolah nantinya akan mendapatkan
tambahan finansial dari program ini. Dan tentunya murid juga akan meningkat jiwa wirausahanya. Ini adalah contoh dokumentasi pengimbasan program Larisa di lingkungan rumah. Para siswa melakukan pemilahan sampah dan pengelolaan sampah secara mandiri berkolaborasi dengan orang tuanya. Ini adalah contoh hasil kolaborasi siswa bersama dengan orang tuanya dalam mengolah sampah menjadi sebuah karya yang luar biasa kreatif. Program Larisa ini utamanya pada tahap pengimbasan. Sangat penting untuk dilakukan. Di lingkungan kami tidak ada pengelolaan sampah. Masyarakat membakar sampah dan membuangnya ke hutan. Tentunya hal ini akan merusak hutan dan mencemari lingkungan sekitar. Oleh karenanya pada tahap pengimbasan ini sangat penting untuk dilakukan. Jika tahap pengimbasan ini berhasil, tentunya siswa sebagai agent of change. Tahap pengimbasan ini akan dapat mengubah karakter masyarakat untuk menjadi karakter yang cinta lingkungan. Masyarakat tidak hanya akan meninggalkan kebiasaannya membuang sampah di hutan, namun masyarakat juga menjadi masyarakat yang dapat menjaga lingkungan dan mengolahnya menjadi barang yang tidak sekedar bermanfaat, namun juga memiliki nilai jual. Sehingga tahap pengimbasan ini sangat penting untuk dilakukan. Berikut adalah bank karya yang kami miliki. Ini adalah hasil karya yang telah dilakukan oleh siswa pada tahap pelaksanaan Larisa di sekolah dan juga hasil kolaborasi bersama dengan orang tuanya di rumah. Jadi semua karya kami satukan untuk dilabeli, dikemas lebih menarik, dan nantinya akan dipamerkan dalam pameran karya untuk dilakukan lelang karya. Lelang karya ini kami lakukan pada setiap akhir tahun ajaran, yaitu pada penerimaan rapot. Sehingga wali murid tidak hanya melihat hasil karya siswa dan hasil karyanya dalam program pengimbasan, namun juga wali murid serta para undangan selain wali murid juga dapat memiliki karya tersebut yang dilelang. Tentunya program Larisa ini tidak hanya akan menghasilkan tambahan finansial bagi sekolah, namun juga tambahan finansial untuk orang tua siswa. Demikian adalah beberapa dokumentasi dalam program Larisa Belajar dari Sampah yang telah kami lakukan. Semoga pelaksanaan program ini bermanfaat dan dapat menjadi inspirasi. Saya mohon maaf atas segala salah kata dan khilaf kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Salam Guru Penggerak.